Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Melalui program Bible and Coffee, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus pernah mengatakan hidup orang percaya itu tidak ditentukan dengan keadaan. Hidup kita bukan karena melihat tapi karena percaya. Karena itu hari ini kembali saya mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sungguh hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui semua karena pertolongan Tuhan. Dari Tuhan Yesus kami dapatkan kekuatan, dari Tuhan Yesus kami dapatkan penghiburan, dari Tuhan Yesus kami temukan sukacita dan pengharapan kami dapatkan tatkala kami dekat dengan Tuhan. Sekalipun sampai hari ini kami diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, tapi kami percaya selama dekat dengan Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah ada dalam Mazmur pasal yang ke-91. Saya akan membacakan buat setiap kita di ayat yang ke-7, saudaraku. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Iya kan, sama kayak lagu pujian. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini yang kita lihat. Sekalipun kita mengiring Tuhan, kita mengikut Tuhan, ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan dalam kehidupan kita. Tapi janjinya jelas. 1000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 di sisi sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Maksudnya apa? Seringkali dalam kehidupan kita terjadi pergumulan, terjadi kengerian yang kita lihat. Tetapi ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang terus menopang kehidupan orang percaya. Makanya dalam hidup ini saya percaya jaminan firman Tuhan ya dan amin. Tuhan yang akan membuat perbedaan. Ada hal-hal yang akan Tuhan bedakan dalam kehidupan orang percaya. Ada hal-hal yang akan Tuhan bedakan dalam kehidupan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya pemazmur katakan, walaupun ada orang-orang di sebelah kiriku, rebah di sebelah kananku, itu tidak akan menimpaku. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan. Jaminannya jelas. Ada perbedaan yang Allah buat dalam hidup saudara dan saya. Makanya jelas, selama kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka hidup kita diberkati Tuhan, hidup kita berhasil, hidup kita beruntung, ada pertolongan Tuhan. Dan Alkitab janjikan, firman Tuhan janjikan, ada malaikat Tuhan yang disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan meluputkan kita dari segala sesuatu. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan membuat perbedaan buat hidup saya. Selama kita beribadah, selama kita cari Tuhan, Tuhan akan buat perbedaan. Bagian kita taat, saudaraku. Bagian kita setia, bagian kita ikut Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-9, ini perkataan Tuhan yang akan membuat perbedaan. Keluaran pasal 9 ayat yang keempat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang
Israel. Lagi-lagi Tuhan membuat perbedaan. Sekalipun ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, kita orang percaya kuat menghadapinya. Orang-orang di luar Tuhan bisa hancur, bisa berantakan. Tetapi kita yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, oh janji firman Tuhan jelas saudaraku. Maka kita tetap terus berpegang, kita tetap terus percaya, kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Dan sungguh kita akan melihat bahwa campur tangan Tuhan itulah yang membela kita, itulah yang meluputkan kita, itulah yang membuat perbedaan buat hidup orang percaya. Amin. Itu sebabnya sekalipun kita diperhadapkan dengan tantangan, badai, masalah, pergumulan, bahkan ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, mengkhianati kita, kita tetap kuat. Kenapa? Karena Tuhan beri kekuatan. Coba kita perhatikan orang-orang di luar sana, ada yang kecewa, ada yang sakit hati, berujung kepada sakit penyakit dalam kehidupannya karena tidak mengandalkan Tuhan. Saya berdoa sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani hari ini secara khusus dalam program Bible and Coffee tetap terus menjadi anak-anak Tuhan yang berpegang, anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan akan buat perbedaan dalam kehidupan orang percaya. Satu lagi dalam Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-18. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Maleakhi 3 ayat 18? Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudaraku, ada jaminan yang Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya, buat setiap kita yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Ada jaminannya. Jaminannya apa? Dia Allah yang memberikan perbedaan, saudaraku, dalam hidup saudara dan saya. Karena itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap memagari, membentengi kita, sehingga kita tidak dibiarkan mengalami kesusahan, kita tidak akan dibiarkan mengalami pergumulan, kita tidak akan dibiarkan mengalami penderitaan melebihi kekuatan kita. Itulah jaminan yang kita pegang dari seluruh janji firman Tuhan. Karena itu saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk menyadari hal ini. Engkau berbeda dengan orang dunia. Ya, saudara dan saya, kita berbeda dengan orang dunia. Karena itu jangan hanya mau perlakuan perbedaan dari Tuhan, tapi kita pun juga harus hidup berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa Tuhan ajak kita untuk berubah? Agar kita mengalami perbedaan, agar ada perlakuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya dibedakan dengan orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ada perbedaan. Karena itu dari firman Tuhan hari ini kita diingatkan, tetap terus hiduplah berbeda dengan orang-orang dunia. Jangan jadi sama dengan kelakuan-kelakuan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan pastikan tetap setia, tetap iring Tuhan, tetap ikut Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana satu persatu dalam kehidupanmu Tuhan yang akan buat perbedaan, sehingga engkau menjadi orang-orang yang naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Kami bersyukur firman-Mu yang terus menguatkan kami, firman-Mu terus mengingatkan kami bahwa sungguh Tuhan akan memberlakukan perbedaan. Tuhan akan membuat perbedaan dalam hidup kami, orang-orang yang setia, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan akan buat perbedaan sehingga apapun yang ada di kehidupan kami, apapun yang terjadi di sekeliling kami, itu tidak akan pernah menimpa kami. Sebab Tuhan yang meluputkan kami, Tuhan yang memagari dan membentengi kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Biarlah kami semua terus diingatkan akan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kami kekuatan, keteguhan hati, kemantapan iman untuk tetap terus setia mengiring Tuhan. Hamba berdoa sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan hamba layani dalam pagi hari, dalam renungan doa pagi, renungan Bible and Coffee ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menguatkan kami dan menopang hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin mempermuliakan nama Tuhan, dan hidup kami melihat perlakuan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dinyatakan atas hidup kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jaga, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus.
mereka yang susah, mereka yang perlu dihiburkan. Hamba percaya Tuhan yang memberikan sumber penghiburan itu datang dari Tuhan, dan Tuhan sudah menyediakan penghiburan bagi mereka. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.